Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sedulur-sedulur, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, dan ibu-ibu semua. Semoga semua sehat, tenang, damai, dan bahagia. Di pagi hari ini saya sambil berjemur ya, menikmati matahari terbit untuk menyinari tubuh saya supaya sehat karena dapat pancaran sinar matahari. Di video kali ini saya mau coba bahas tentang tema, bahwa temanya kali ini adalah alam tidak pernah terburu-buru, akan tetapi semuanya tercukupi. Saya mau masuk ke topik itu, bahwa alam itu ya tidak pernah terburu-buru ya, akan tetapi semuanya tercukupi. Tumbuh-tumbuhan dari benih menghasilkan akar, lalu dia tumbuh secara perlahan, tumbuh step by step gitu ya. Jadi kita belajar dari alam, kita belajar dari tumbuh-tumbuhan. Matahari ritmenya selalu pas ya, selalu tepat waktu ya. Matahari selalu menyinari bumi ya di waktu yang sudah ditentukan. Bulan pun sama. Semua alam semesta bergerak sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan waktunya masing-masing. Kita manusia harus bisa belajar seperti ritmenya alam gitu. Tidak terburu-buru, akan tetapi semuanya tercukupi. Apa yang tercukupi? Yang tercukupi adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita lah yang tercukupi, bukan keinginan. Saya harus digarisbawahi ya, bahwa yang dicukupi itu adalah kebutuhannya, bukan keinginannya. Jadi kalau saya belajar tentang agama ya, di Al-Quran itu kan ada ya, disebutkan di Al-Quran. Saya pernah baca ya, mungkin teman-teman semua atau sedulur semua juga sering baca ya, bahwa sifat yang terburu-buru itu kan datangnya dari setan gitu. Sifat yang terburu-buru ya tergesa-gesa, maunya serba cepat, maunya serba instan. Itulah sifat manusia yang belum selaras ya, bukan tidak selaras dengan alam, tapi mungkin proses belajar ya, belum selaras dengan alam. Kita belajar bersama. Jadi saya buatkan video ini bukan untuk menggurui, bukan. Jadi kita berlatih bersama, kita belajar bersama, kita saling bergandengan tangan, kita saling sharing, kita saling berbagi. Apa yang saya punya, ayo kita berbagi. Barangkali ada yang membutuhkan untuk belajar menyelaraskan diri dengan alam, untuk belajar seperti tema yang dibahas tadi ya, bahwa alam mencukupi kebutuhan. Kita belajar dari alam bahwa kita nggak boleh terburu-buru. Kita ikutin saja ritmenya hidup kita, seperti ritmenya alam ini gitu. Kan kita nggak tahu gitu kapan kita mati, kita nggak tahu juga. Tahu-tahu kita lahir di dunia gitu kan. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita lahir, dari rahim ibu siapa. Kita kan tahu-tahu terlahir gitu kan, tahu-tahu terlahir di kota A, di kota B, di desa, atau di negara A, negara B gitu. Itu kan kita tidak bisa memilih. Sama, kita juga tidak bisa mengatur kematian kita, tapi kita bisa menikmatinya. Kita bisa menikmati hidup ini dengan selalu rasa syukur, dan untuk tidak terburu-buru. Syarat untuk bisa menikmati yaitu ya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa.
kita mengalir seperti air. Nah, inilah yang saya rasa di akhir zaman ini, di situasi sekarang, manusia itu memang banyak kecemasan, pengennya serba instan, banyak ketakutan dan kekhawatiran. Jadi saya coba mengajak teman-teman ya, saya coba mengajak Bapak Ibu untuk kita merenung dan kita lihat alam, kita lihat prosesnya alam. Prosesnya alam ya tenang, tapi bertumbuh gitu. Kita melihat dengan kasat mata ya seolah-olah nggak bergerak ya, seolah-olah ya hanya ada angin yang menggoyangkan pepohonan. Misalnya di belakang saya ini, pas banget, kan seperti seolah-olah diam, padahal aslinya ya bertumbuh kan. Nah, kita belajar gitu, kita sama-sama belajar seperti alam ini. Di belakang saya ini tuh kan banyak pepohonan gitu, diam tapi sebenarnya bertumbuh gitu. Kita manusia juga harus belajar seperti alam itu. Kita belajar dengan keheningan, menikmati prosesnya, menikmati tumbuh kembangnya, dan kita selalu belajar, kita selalu berlatih, kita menikmati prosesnya tanpa protes gitu. Kadang kan di satu fase hidup ya, di satu situasi kita merasa kita down gitu ya, kita merasa gelap banget gitu. Hidup ini kayak tiada artinya gitu. Ya seolah seperti kita di malam hari ya, gelap gitu. Nggak bisa kita lihat apa-apa, suram gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa melawannya. Kita hanya menikmati malam itu tanpa memprotesnya untuk cepat datangnya pagi. Kita nggak ada satu manusia pun yang bisa mempercepat datangnya pagi atau memperlambat datangnya malam. Siapapun itu, mau dia punya jabatan kek, mau dia punya harta yang banyak kek, atau dia seorang ilmuwan, semuanya tetap sama. Tidak akan ada yang bisa merubah ritmenya alam. Kata ritme alam itu ritme yang sudah seperti itu ya, sudah kepastian ya, hukum kepastian ya. Kalau hukumnya manusia mungkin masih bisa dinegosiasi gitu ya, masih bisa disogok, mungkin itulah hukum manusia ya, berubah-ubah. Tapi hukum alam adalah hukum kepastian. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah hukum alam itu gitu. Yang ada ya kita menyelaraskannya. Atau misal akan terjadi bencana alam, kita hanya bisa mengantisipasi gitu. Mau hujan ya kita manusia sediain payung sebelum hujan ya, sediain jas hujan. Mau datang malam ya kita sediakan senter ya, atau lampu untuk menikmati malam kita. Jadi seperti itu teman-teman, adik-adik. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa menambah wawasan ya. Kita belajar bareng ya. Ini saya tergugah ya untuk pengen selalu mengajak teman-teman atau sedulur semuanya ya, Bapak Ibu, untuk kita coba setelah kita merenung, kita selalu belajar ke alam. Jadi ini namanya kitab alam yang harus kita selalu baca dan harus kita selalu pelajari ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Iqra Iqra itu kan baca. Bacalah yang tertulis dan baca yang tak tertulis. Baca yang tertulis ya kita baca kitab ya. Kita baca pedomannya untuk kita hidup lebih baik ya. Baca yang tak tertulis ya kitab alam ini gitu. Kita belajar dari proses tumbuhnya pohon, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kita belajar untuk menyelaraskan dengan alam. Kita menikmati prosesnya tanpa protes. Ini akan merubah kehidupan kita nantinya. Jadi sekarang kita rubah untuk bisa
selaras dengan alam, maka ke depan alam akan mencukupi kebutuhan kita gitu. Jadi kita bisa menikmati hidup dengan selalu happy gitu, dengan selalu tersenyum gitu. Kita selalu lemparkan senyum kita kepada alam semesta yang indah ini, karena hidup kita difasilitasi oleh alam. Jadi kita harus menikmatinya, kita harus mencintainya seperti alam mencintai kita. Jadi perlulah kita sama-sama belajar. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sedulur semua. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, saya juga minta maaf, karena saya masih pertama ya, masih baru. Mungkin nanti di video-video selanjutnya lebih lancar lagi ya. Jadi sama saya juga masih menunggu mikrofon, baru-baru dipesan semalam ya. Mudah-mudahan cepat datang, kita bisa sharing lebih banyak lagi. Oke, jika ada manfaatnya silakan sharing video ini, silakan berbagi. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti di kolom komentar, saya nanti buatkan video berikutnya kalau misalkan ada pertanyaan ya. Jadi saya membuka diri. Oke, jaga kesehatan semuanya untuk sedulur semuanya. Selamat beraktivitas, jaga rasa kita supaya tenang, damai, dan bahagia. Kita lemparkan selalu ke semesta dengan senyum manis kita. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.